Wisata Pulau Bawean tergolong tempat wisata yang tergolong berumur muda. Tempat wisata ini baru mulai serius dikembangkan pada awal tahun 2015. Walaupun keindahan alamnya sudah ada lama sebelum itu, banyak orang yang baru menyadarinya karena pulau ini masih jarang dilewati. Tapi saat banyak orang tahu bahwa pulau ini memiliki potensi wisata, transportasi pendukung pun mulai dibangun. Sekarang Pulau Bawean bisa dibilang tempat favorit untuk dikunjungi di Jawa Timur. Nah, untuk mengetahui tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bawean, simak penjelasannya di video ini hingga tuntas. Tempat wisata yang pertama adalah Pulau Gili. Di area wisata Pulau Bawean sebenarnya ada beberapa pulau lain yang bisa dinikmati. Pulau Gili ini adalah pulau terbesar di gugusan pulau sekitar Bawean. Pulau ini memiliki penghuni sekitar 700 kepala keluarga. Daya tarik Pulau Gili ini terletak dari pemandangan laut yang masih bersih, pulau berpasir putih, dan warganya yang ramah. Anda bahkan bisa berinteraksi dengan nelayan di area ini sekedar untuk bersosialisasi. Pulau dan area laut yang relatif bersih sangat cocok untuk menyelam dan snorkeling. Karena pulau ini berpenghuni, fasilitas seperti kamar mandi dan tempat makan lebih mudah ditemukan. Untuk tempat makan, sangat dianjurkan untuk memesan produk seafood di sini. Hasil tangkapan nelayan yang fresh langsung diolah dan disajikan, jadi rasanya pasti sangat enak. Penangkaran Rusa Bawean. Jika Anda datang ke tempat wisata Pulau Bawean, jangan lupa melihat-lihat rusa Bawean. Fauna ini merupakan jenis rusa endemik yang hanya ditemukan di area Pulau Bawean. Dari data populasinya, rusa ini tergolong hewan langka yang nyaris punah. Untuk dapat berinteraksi dengan rusa unik ini, Anda bisa datang ke penangkaran rusa Bawean. Luas area penangkaran mencapai 4 hektar. Penangkaran ini tidak membatasi ruang gerak para rusa. Rusa dilepas dan dibiarkan hidup secara liar. Anda boleh berinteraksi dan memberi makan rusa, tapi hanya seizin petugas penangkaran. Untuk mendapatkan pengalaman maksimal, Anda bisa meminta petugas penangkaran berlaku sebagai guide jika petugas bersedia. Ia bisa menuntun Anda jalan-jalan di dalam tempat penangkaran. Selain itu, Anda juga bisa bertanya-tanya mengenai informasi rusa Bawean ini. Danau Kastoba.
Tempat berikutnya yang wajib dikunjungi adalah Danau Kastoba. Tempat ini berada di tengah area wisata Pulau Bawean. Suasana di danau ini masih alami dan terlihat cantik. Untuk mencapai lokasinya, Anda harus berjalan sekitar 500 meter. Untungnya sudah ada jalur trekking yang mengarahkan Anda langsung ke lokasi. Jadi medan perjalanan tidak terlalu sulit. Ada kepercayaan di area ini bahwa wanita yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan mengunjungi danau ini. Menurut kepercayaan, hal ini bisa mendatangkan sial bagi si wanita. Walaupun hal ini berupa mitos, Anda sebaiknya menghormati hal ini dan tidak memaksakan berkunjung jika ada anggota rombongan yang sedang datang bulan. Air terjun Lacar. Tempat wisata Pulau Bawean yang berikutnya adalah air terjun Lacar. Daya tarik tempat wisata ini tidak hanya air terjunnya, tapi juga suasana alamnya. Air terjun yang memiliki tinggi 20 meter ini memberi kontras yang menyegarkan di tengah-tengah tebing batu dan hijau-hijauan. Pengaruh air terjun dan hijau-hijauan ini membuat suasana lebih adem dan segar. Jika datang ke sini, Anda harus hati-hati karena ada beberapa batuan licin dan lumut. Pastikan jangan menggunakan sandal, tapi menggunakan sepatu dalam perjalanan ke tempat ini lebih baik. Lokasi air terjun ini bisa dikunjungi dengan melewati jalan setapak sepanjang 1 kilometer. Jalan setapak ini juga menyeberangi sungai berbatu. Walaupun begitu, jika Anda sudah siap dengan alas kaki yang pas, jalur ini aman untuk dilewati. Perjalanan ini mungkin dirasa berat, tapi pemandangan selama perjalanan bisa jadi hiburan tersendiri yang menarik. Pantai Kuburan Panjang. Pantai ini merupakan tempat wisata yang memiliki cerita bersejarah di Bawean. Di pantai ini, Anda dapat melihat sebuah kuburan dengan bentuk memanjang. Kuburan unik ini dipercaya sebagai makam pengawal Aji Saka. Anda yang berasal dari Jawa pasti tahu tentang kisah legenda Aji Saka ini. Karena adanya kisah dan makam ini, Pantai Kuburan Panjang sering dijadikan tempat keramat bagi warga. Bagi Anda yang suka wisata mistis dan misteri, tempat ini cocok didatangi. Tapi bagi yang hanya ingin melihat-lihat, pemandangan tempat ini tetap indah untuk dijadikan tempat bersantai. Pulau Noko. Pulau Noko ini terletak di seberang Pulau Gili. Pemandangan pulau ini
hampir sama dengan pulau saudaranya itu, tapi dengan pasir yang lebih tebal. Anda yang datang ke sini bisa menikmati lembutnya pasir putih dan bermain pasir dengan puas. Selain keindahan pantainya, pemandangan bawah laut pulau ini juga tidak kalah. Anda bebas menyelam dan berenang untuk berinteraksi dengan ikan-ikan. Sayangnya, di tempat ini belum ada fasilitas yang lengkap. Jika ingin snorkeling, Anda harus membawanya sendiri karena di sini tempat persewaan belum ada. Pantai Ria. Jika kebanyakan pantai di area wisata Pulau Bawean dihiasi pasir putih, Pantai Ria ini dihiasi dengan batuan karang hitam. Pantai ini mungkin tidak bisa dinikmati dari segi pasirnya. Tapi hal yang menarik di sini adalah olahan lautnya. Pantai ini digunakan para nelayan sebagai tempat berlabuh setelah melaut. Jadi tangkapan ikan yang datang di sini cukup banyak. Bahkan sekarang Anda bisa melihat tempat pengelolaan ikan dan rumput laut di sini. Untuk kenikmatan maksimal, Anda bisa membeli produk seafood di sini untuk diolah jadi makanan. Mungkin olahannya sederhana, tapi karena menggunakan bahan segar, seafood di sini tidak kalah dengan tempat lain. Tanjung Gaang. Tanjung Gaang adalah tempat wisata Pulau Bawean yang tergolong indah. Tanjung ini terbentuk dari rangkaian batuan karang yang dikelilingi air laut yang biru jernih. Untuk menikmati tempat ini dengan maksimal, Anda bisa menyewa kapal nelayan untuk mengelilingi area ini. Sayangnya, kapal tidak bisa mendarat di sini karena batu-batuan yang tajam. Jika dipaksa, kapal bisa rusak. Anda harus puas mengambil foto dari jauh di tanjung ini. Gugusan Pulau Cina, Lalobi, Karabila, dan Nusa. Nah, untuk tempat yang sudah ditunggu, gugusan Pulau Cina, Lalobi, Karabila, dan Nusa adalah pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah air yang indah. Jika datang ke area gugusan pulau ini, Anda diharapkan membawa snorkeling. Jika Anda tidak punya, di sini ada tempat penyewaannya, tapi cukup mahal harganya. Pulau Cina adalah pulau yang paling besar. Di sini fasilitasnya paling lengkap untuk kebutuhan wisata. Untuk pilihan pemandangan laut yang jarang tersentuh, pilihan pulau-pulau kecil lain di Lalobi, Karabila, dan Nusa bisa jadi tempat pilihan. Perlu diingat, pulau kecil ini fasilitasnya tidak sebaik Pulau Cina. Jadi Anda harus membawa
persiapan seperti makanan, bekal sebelum bermain ke pulau tersebut. Para penyedia kapal di sini adalah nelayan. Anda bisa menyewa kapal dan meminta mereka untuk mengantarkan Anda. Nelayan di sini sudah paham spot-spot bagus untuk wisata di setiap pulau. Jadi Anda cukup menyebutkan atau tempat seperti apa. Keindahan bawah air area ini terbentuk karena terumbu karang dan ikan-ikannya. Kombinasi air yang jernih dan cukup dangkal membuat Anda dapat menikmati pemandangan bawah air tanpa alat bantu penerangan. Banyak orang datang ke sini dengan membawa kamera bawah air karena ingin mengabadikan pemandangan indah ini. Pantai Mayangkara. Untuk pantai dengan fasilitas bermain di tempat wisata Pulau Bawean, Anda bisa coba Pantai Mayangkara. Di pantai ini, Anda tidak hanya bisa menikmati pasir putih dan ombak yang dingin, tapi juga menikmati tanah lapang di area pantai. Tanah lapang ini sering dimanfaatkan warga sekitar untuk bermain bola. Bagi yang berkunjung ke sini, terkadang Anda bisa menyaksikan pertandingan bola pantai yang sedang berlangsung. Keramaian acara ini bisa jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tapi kalau sepi, Anda dan rombongan bisa menggunakan lapangan ini untuk bermain bebas. Nah, itulah beberapa tempat wisata alami yang indah yang ada di tempat kelahiran saya. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat wisata di Pulau Putri ini yang saya belum sempat sebutkan di sini. Seperti Pantai Pasir Putih, Pantai Selayar, Mompul, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan insya Allah akan dilanjut di video yang lainnya. Semoga informasi mengenai wisata Bawean ini bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini, mohon bantuan subscribe-nya demi kemajuan channel Maswil Huda ini. Serta bagikan bila video ini bermanfaat. Maju terus Pulau Bawean, tanah kelahiranku. Salam rindu dari kejauhan. Sekian, wassalam.